di Stereocast, podcast dari Robot Stereo. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng pemilik akun dari Kataka in Bookland, yaitu Kak Tata. Halo Kak Tata. Halo, halo. Terima kasih banyak udah mau nyempetin waktunya datang ke studio untuk ngobrol-ngobrol. Sama-sama, terima kasih. Kak Tata ini salah satu, bukan salah satu, tapi pemilik dari akun Instagram Kataka in Bookland ya? Iya, betul. Instagram yang isinya, yang saya lihat sih kemarin-kemarin tuh kebanyakan rekomendasi buku, penyedia buku juga. Sebenarnya itu awal mulanya itu adalah pure saya mau share tentang buku-buku yang saya suka, buku-buku yang sedang saya baca. Yeah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata teman-teman banyak yang tertarik untuk mau baca juga buku-buku itu yang saya share. Hasil rekomendasi, hasil review. Hasil review. Jadi setelah itu, saya berpikir kenapa ndak sewakan saja biar orang-orang juga bisa mengakses gitu kan, karena seperti yang kita tahu harga buku juga cukup mahal. Cuman biasa juga orang mungkin satu kali baca, dua kali baca. Kayak begitu. Jadi berangkat dari situ akhirnya setelah dari yang awalnya cuman share tentang buku-buku yang saya suka, yang sedang saya baca, lanjut ke buka jasa rental buku. Setelah buka jasa rental buku ya sampai sekarang alhamdulillah berjalan, ya itu maksudnya banyak peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang akhirnya terbuka gitu. Misalnya kayak diberikan kesempatan untuk mereview buku dari penerbit, dari penulis dan hal-hal seperti itu. Berarti Katata ini udah sampai ke penerbit kasih buku ke Katata untuk direview. Oke, berarti Katata ini kalau misalnya didefinisikan sama orang, misalnya bertanya akun Instagram Katata in Bookland ini apa sih dia? Mungkin bisa dibilang bookfluencer. Karena bookfluencer. Iya, atau mungkin bookstagram. Ya, yang itu tadi isinya review, rekomendasi, sekaligus menyediakan jasa rental buku, dan itu juga tadi ya sampai penerbit menggunakan Kataka untuk menjangkau pembacanya. Lebih banyak orang lagi untuk. Mulai kapan Kataka ini? Atau perasaan Katata untuk pengen share buku-buku yang sudah dibaca? Sebenarnya kalau perasaan begitu sudah lama, karena memang basicnya saya itu dari kecil sudah suka baca buku, tapi untuk akhirnya terpikirkan untuk buat akun ini itu pas tahun kalau nggak salah 2020, Januari 2020 di situ mulai bikin. Berarti ya masih cukup baru ya? Masih sangat baru. Dan sangat pesat berarti? Alhamdulillah. Iya, karena tadinya cuma mau sharing setahun yang lalu, awal tahun lalu cuma pengen sharing, dan sekarang tahun ini udah sampai ya itu tadi yang kata sebutin, suka baca buku dari kecil. Umur berapa tuh? SD. Awal mulai itu baca majalah Bobo, majalah-majalah kayak begitu, majalah kecil, terus lanjut baca 5 Sekawan, buku-buku petualangan, terus lanjut sampai sekarang, alhamdulillah. Majalah Bobo itu Kata temukan atau emang pengen beli? Beli. Oke, beli. Karena memang basicnya orang tua juga sedari kecil itu menyuguhkan bacaan-bacaan, membiasakan gitu untuk membaca. Jadi emang ada buku di rumah, terus iseng-iseng baca, kira keterusan. Iya, misalnya kalau nilai di sekolah bagus, kalau misalnya bagus, hadiahnya buku ke Gramedia dulu. Mungkin pada saat itu orang pengennya beli game atau pengen beli game juga, termasuk game juga, tapi maksudnya buku tetap buku juga. Salah satunya buku berarti ya. Masih ingat nggak sih buku yang buat Kata kayak jatuh cinta untuk baca buku, terus akhirnya ketagihan ya bahasanya ya? Buku-buku karyanya Enid Blyton. Enid Blyton itu penulisnya mungkin banyak orang juga yang tahu, penulisnya 5 Sekawan. Dia penulis klasik begitu. Buku-bukunya siapa tadi? Enid Blyton. Itu yang membuat akhirnya ketagihan untuk membaca buku. Karena waktu pas masih kecil itu, maksudnya bacaannya juga tidak terlalu meluas kemana-mana, paling cuman bacaan petualangan, kayak iya termasuk fiksi berarti masuk baca petualangan. Tapi setelah akhirnya suka dan rutin baca buku gara-gara Enid Blyton itu, akhirnya mulai eksplor ke genre-genre lain gitu. Akhirnya berarti pembukanya itu yang tadi bacaan 5 Sekawan, petualangan. Akhirnya baru terbuka sama bacaan lain.
Itu waktu kecil, terus tumbuh besar dengan bacaan-bacaan tadi. Ngaruh nggak sih berarti membaca buku sampai mungkin waktu dari Kak Tata masih kecil tadi baca buku pertama dan sudah banyak buku yang Kak Tata lewati sampai sekarang, ngerasa nggak sih perubahan yang Kak Tata rasakan dengan membaca buku, atau ngebayangin nggak sih seandainya nih Kak Tata dulu tuh nggak membaca buku dan nggak membaca buku sampai sekarang, apakah masih tetap seperti sekarang gitu? Kayaknya jawabannya tidak. Karena Apa yang ditemukan dari bacaan-bacaan yang selama ini Kak Tata baca? karena menurutku itu membaca buku yang bisa membawa saya sampai sekarang, bisa membentuk diri saya sampai sekarang. Iya. Misalnya karena kan kalau dengan membaca buku itu, entah itu yang paling utama mungkin itu kognitif kita yang yang dilatih, yang maksudnya kita juga jadi dengan manfaat-manfaat baca buku itu membuat ya mulai dari mulai dari daya pikir kita yang lebih luas, terus misalnya kosakata kita yang lebih banyak. Tentunya itu juga kan membuat perubahan ke diri kita. Nah, tentunya yang berimpact sampai sekarang kayak gitu. Oke, begitu. Kalau saya nih Kak, mungkin saya bukan pembaca buku yang banyak, suka baca buku banyak sekali gitu, tapi beberapa buku fiksi ya, buku fiksi yang pernah saya baca tuh ngebuat pembacanya jadi punya imajinasi sendiri atau theater of mind begitu. Itu juga yang buat orang ketagihan baca buku, karena kalau baca buku fiksi kayak punya imajinasi sendiri terhadap bacaan yang kita baca dan bisa menginterpretasikan sendiri. Mungkin beda dengan medium-medium seperti film begitu. Itu bukan? Iya, betul. Karena kalau membaca itu kan yang kita lihat itu tulisan. Iya. Sedangkan kalau film itu kita bisa mendengar, kita bisa melihat secara langsung. Nah, itu juga menurutku yang menjadi salah satu nilai lebih dari membaca. Karena dengan membaca kita sebagai pembaca itu diberikan ruang lebih untuk menginterpretasikan sesuatu, menginterpretasikan sangat luas, menginterpretasikan apa yang kita lihat, apa yang kita baca begitu. Jadi kalau misalnya interpretasi seseorang itu terhadap bacaannya itu ya bisa jadi berbeda dengan orang lain. Saking luasnya kita sebagai pembaca diberikan keleluasaan untuk menginterpretasikan itu gitu. Ya beda dengan film karena kita kayak terarah ya, kayak diarahkan untuk mengikuti jalan ceritanya seperti yang dimau oleh pembuat filmnya. Mungkin itu juga tadi yang Kak Tata bilang, kalau kita membaca buku itu kayak melatih kosakata dalam pikiran kita dan lebih mudah untuk menuangkan pikiran begitu. Betul sekali. Kalau Kak Tata sendiri setelah membaca banyak buku, akhirnya bisa nggak untuk mulai menulis buku atau diary atau artikel? Kalau untuk sebatas diary memang sudah rutin sedari kecil. Kalau untuk diary ya, kalau misalnya untuk menulis yang serius yang untuk dibukukan itu memang dulu sempat coba, karena saya berpikir gitu, kalau misalnya suka baca ya pasti bisalah untuk menulis gitu, untuk pasti juga punya impian untuk menghasilkan cerita tulisannya sendiri. Tapi pas setelah dicoba buntu, entah itu karena memang tidak ada bakat di situ atau karena apa. Jadi akhirnya sekarang enggak tahu kalau ke depannya, tapi kalau sekarang memutuskan untuk lebih enjoy untuk kegiatan membacanya saja. Tapi yang enggak menutup kemungkinan mungkin ke depannya mulai menyicil-nyicil nulis. Mungkin. Terus pernah nggak kayak menulis terus menyetor ke majalah atau misalnya mading sekolah gitu? Kalau sebatas tulisan-tulisan begitu pernah, maksudnya di-share nggak tulisannya? Kalau iya sebatas mading sekolah, terus misalnya kalau tugas-tugas kuliah begitu kan bikin artikel, bikin cerpen, bikin cerita itu pernah. Ya tadi kan saya juga kayak ngangkat buku itu kan misalnya ada fiksi ya. Kalau sama non fiksi. Kalau misalnya kita bahas ke fiksi dulu nih Kak. Banyak sekali buku-buku fiksi yang belakangan ini mulai banyak menarik pembaca karena entah buku fiksi itu difilmkan atau menjadi bestseller. Ini menjadi peluang nggak sih Kak, di mana minat baca orang yang sempat turun terus untuk menggairahkan lagi minat bacanya orang-orang dengan hadirnya buku-buku fiksi ini atau difilmkan ini. Tapi kalau menurut saya dengan difilmkannya buku fiksi ini kan kontroversi juga ya, mungkin banyak pembaca yang fans berat terhadap buku
fiksinya dan pas jadi film tidak sesuai ekspektasinya. Kata pernah nggak sih kayak big fans big fans sekali sama suatu buku yang akhirnya difilmkan dan pas difilmkan jadinya drop begitu? Kalau masalah itu sejauh ini belum pernah, maksudnya belum pernah yang sampai kecewa sekali atau bagaimana, belum. Tapi ya itu menurutku ketika suatu karya, ketika suatu buku itu diadaptasi ke medium lain ya tentu pasti akan ada yang berbeda. Karena misalnya kalau di buku penulis itu bisa menuliskan sedetail-detailnya, sedangkan kalau di layar lebar diadaptasi film kan pasti terbatas. Tidak mungkin kan kalau misalnya semuanya dikasih masuk ke film. Nah, itu menurutku, dan saya juga pernah membaca kalau misalnya sebuah karya itu ketika diadaptasi pasti akan berbeda. Jadi maksudnya kita sebagai pembaca kalau misalnya tahu buku ini akan diadaptasi, misalnya buku favorit kita akan diadaptasi, sebisa mungkin jangan terlalu menaruh ekspektasi tentang buku tersebut saat sudah menjadi karya lain, karena seperti yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya ketika sudah berubah mediumnya pasti akan berubah juga isinya, entah itu mungkin endingnya kah atau detail-detail di dalamnya kah, seperti itu. Berarti ya kata sendiri kalau udah ada buku favorit yang akan jadi film udah menurunkan ekspektasi ya, jadi nggak kecewa-kecewa banget gitu. Iya, bisa. Atau pernah nggak sih takut gitu untuk konsumsi film yang berdasarkan adaptasi buku yang jadi favorit banget? Kalau takut, alhamdulillah belum pernah. Cuman paling kalau misalnya kita tahu kalau misalnya ini judul ini akan dijadikan sebuah film, pasti rasa deg-degan tapi excited juga itu pasti ada gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah yang dikecewakan gitu. Oke, syukurnya sih begitu. Karena ya kalau misalnya kita lihat nih ya, belakangan ini banyak banget novel-novel fiksi di Indonesia yang mulai difilmkan dan itu jadi bahan pembicaraan sekali, di mana banyak pembacanya yang suka karena akhirnya imajinasinya kayak bisa tergambarkan lewat visual, tapi yang pastinya tadi yang Kak Tata bilang harus menurunkan ekspektasi ya. Selain buku fiksi berarti non fiksi. Kalau non fiksi itu apa? Non-fiksi. Kalau non fiksi itu, kalau fiksi kan adalah cerita yang dibuat bisa dibilang cerita khayalan fiktif yang dibuat penulisnya. Kalau non fiksi itu dia kejadian nyata. Dia kejadian nyata, dan biasanya kalau non fiksi itu dia jenis-jenisnya misalnya kayak buku sejarah, buku biografi, terus self improvement, buku-buku motivasi seperti itu. Kalau misalnya kita baca buku fiksi dan yang kita dapatkan itu kayak kita berimajinasi, mendapatkan kayak theater of mind seperti itu. Kalau kita membaca biografi atau sejarah, ketertarikan apa sih yang membuat orang itu tertarik untuk baca-baca buku-buku non fiksi? Karena ini mungkin udah jadi stigma ya Kak, baca buku tuh sama dengan belajar, serius gitu, kayak bukan suatu hiburan. Mungkin kan kalau itu yang Kak Tata mungkin tadi bilang, membaca buku itu ya salah satu hiburan yang Kak Tata pilih kan, selain main games atau nonton film. Tapi mungkin banyak juga orang berpikir kalau stigmanya itu kalau baca buku itu udah belajar. Nah kalau misalnya fiksi oke lah, berimajinasi, theater of mind, jadi mungkin bisa jadi hiburan. Tapi kalau buku-buku non fiksi tadi, ketertarikan apa sih yang didapat? Sebenarnya kalau berbicara tentang stigma yang tadi dibilang itu, berarti kalau misalnya memang terbersit stigma seperti itu kepada mereka, berarti mereka itu kurang tahu dan kurang literasi juga gitu. Maksudnya kan seseorang baca buku itu kan bukan karena terpaksa ya. Maksudnya baca buku ya memang karena tertarik, karena memang mau coba dan suka, tertarik lah begitu. Maksudnya jadi kalau misalnya ada stigma baca buku sama dengan belajar. Iya, pasti baca buku sama dengan belajar, karena dari buku pasti ada saja yang bisa dipetik, entah itu komik, entah itu buku cerita apa, buku Barbie itu pasti akan ada pelajaran yang kita dapat dari situ. Jadi memang kalau dibilang baca buku sama dengan belajar yang memang benar, tapi kalau misalnya stigmanya itu baca buku itu serius, kayak pemikiran yang keras kayak gitu, sebenarnya menurutku agak keliru, karena memang enggak seperti itu. Maksudnya kan kalau pun dia merasa itu berat, itu pemikirannya keras, ya berarti memang bukunya tidak cocok sama kamu, kayak gitu. Ya mungkin sama seperti kayak nonton film berbagai banyak genre yang betul. Ada, cocok-cocokannya sama juga dengan buku ya berarti kan. Mungkin banyak orang yang sukanya nonton film dokumenter yang kalau misalnya untuk orang yang penikmat film drakor pasti
merasa kalau dokumenter itu berat, tidak menarik ya. Sama dengan buku. Tapi kalau Kak Tata sendiri berarti mengonsumsi semua genre buku atau tidak terlalu? Kalau semua genre buku belum, sampai sekarang belum. Paling itu ya fiksi tadi, novel, terus kalau non fiksi paling buku-buku biografi juga enggak seberapa, terus self improvement yang sering. Self improvement itu yang katanya tadi lagi naik-naiknya ya, lagi banyak banget peminatnya. Kenapa sih kira-kira self improvement sekarang datangnya lagi naik-naiknya dan banyak peminatnya? Tentang apa sih itu Kak kalau buku self improvement? Kalau self improvement kan kalau diartikan secara harfiah itu adalah pengembangan diri. Jadi bagaimana penulis itu menyisihkan pengembangan dan motivasi-motivasi untuk untuk mengenal diri itu melalui bacaannya, melalui buku itu, melalui tulisan itu. Nah, kenapa self improvement itu menjadi bisa dibilang menarik banyak peminat saat ini? Mungkin karena seperti yang kita tahu, mungkin sekarang isu-isu seperti mental health, depresi itu lagi memang menjadi sorotan juga kan, dan menjadi awareness juga bagi orang yang bagi masyarakat saat ini. Mulai banyak orang yang sadar. Itu, makanya buku-buku self improvement juga mungkin jadi banyak peminatnya. Karena betul. Isinya itu tentang itu ya, kayak yang kita lalui dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, ya itu jadi termasuk seperti film lah. Buku juga banyak genre dan bukan arti kalau kita baca buku semuanya hal serius, hal berat. Oke Kak. Tapi mungkin banyak banget sih teman-teman yang sering dengar kalau dulu ada kutipan dari tokoh nasional yang bilang bahwa biarkan saya di penjara asalkan bersama buku-buku, karena bersama buku-buku saya bisa melihat dunia. Mungkin itu adalah kutipan yang zaman dulu Kak, di mana buku ya salah satu menjadi medium kita untuk melihat pemikirannya orang, situasi di luar negeri seperti itu. Tapi sekarang kan sudah banyak medium seperti YouTube, internet, teknologi banyak sekali. Masih relate nggak sih Kak kalau kita mau melihat dunia lewat buku? Kalau dilihat dari perspektif orang yang memang suka baca, itu pasti masih relate gitu. Mereka pasti masih merasa relate karena anggaplah misalnya saya pencinta buku, kalau saya bisa mengatakan seperti itu. Maksudnya kalau saya pun misalnya di penjara dalam rumah, tidak bisa keluar rumah, misalnya kayak pandemi seperti ini tidak bisa keluar rumah, ya tidak apa-apa asal ada buku-buku yang menemani. Nah itu kalau untuk saya pribadi masih relate, tapi untuk orang-orang lain kan pasti beda-beda kan. Dan saya juga pernah dengar ada orang yang pernah baca buku berjudul Sapiens. Di situ dia tuh mendapatkan pelajaran bahwa setiap masa, setiap zaman itu punya urgensi, tantangan dan permasalahannya masing-masing. Misalnya dulu waktu zamannya Pithecanthropus erectus, mereka itu masalahnya itu bagaimana sih caranya mereka bisa bertahan hidup dengan makan, dengan akhirnya mereka menemukan berburu. Nah, selanjutnya setelah mereka sudah berburu, mereka dapat masalah lagi. Bagaimana sih cara mereka bisa berburu, mendapatkan makanan, tapi tidak harus berpindah-pindah tempat, tidak mesti nomaden. Nah, itu dengan bercocok tanam. Jadi, pola-pola seperti itu akan terus muncul, akan terus berkesinambungan sampai zaman sekarang. Nah, dia juga bilang bahwa masa sekarang ini merupakan buah hasil dari solusi dan jawaban dari masalah-masalah dari zaman sebelumnya, pendahulu-pendahulu kita. Jadi mungkin dulu orang masalahnya bagaimana sih caranya untuk bisa berbagi informasi dari jarak jauh, dengan cepat. Nah, muncullah teknologi. Gitu pula dengan sekarang mungkin bagaimana sih caranya bisa berteknologi yang lebih cepat lagi. Muncullah misalnya kayak 5G atau penemuan-penemuan seperti itu. Dan mungkin bisa juga muncul bagaimana sih caranya bisa mempertahankan kultur-kultur yang dulu. Nah, itu juga bisa menjadi tantangan yang sekarang. Jadi setiap zaman selalu muncul masalah baru, dan masalah itu akan menemukan solusi, dan solusi itu akan menjadi masalah baru lagi. Jadi kalau misalnya berangkat dari pernyataannya Bung Hatta tadi, ya mungkin memang
betul dan relate pada masa itu, karena pada masa mungkin beliau masih hidup ya, belum ada Instagram, belum ada teknologi kan. Kalau misalnya sudah ada Instagram dulu bisa jadi dia berbeda kan quotes-nya, bisa jadi saya mau hidup asal ada Instagram, gitu di penjara asal ada Instagram, asal bersama Instagram. Nah, hal-hal seperti itu yang kedepannya akan berkesinambungan gitu. Akan muncul baru hal-hal baru lagi. Sama dengan munculnya internet, berarti muncullah sebuah opsi instan dalam kita mencari sesuatu yang baru. Dulu mungkin Kak, kalau misalnya ya misalnya anggaplah kita pakai contoh mahasiswa mengerjakan tugas, pasti ke perpustakaan karena semua referensi yang mereka cari untuk mengerjakan tugas ada di buku. Sekarang ada internet. Apa sih yang membuat perbedaan atau kualitas dari mencari tahu kita lewat internet daripada dibanding lewat buku? Kalau perbedaannya itu pasti berbeda, karena pertama itu dia berbeda medium kan. Kalau misalnya kita belajar dari artikel di internet, itu pasti berbeda dengan kita belajar di buku yang misalnya artikel cuman 5 halaman, paling banyak 10 halaman, jurnal paling banyak berapa halaman sih? Kalau misalnya buku itu anggaplah 100-200 halaman, pasti kedalaman berpikir kita akan topik yang kita cari itu pasti akan berbeda di saat kita mencari di artikel di internet dengan membaca buku, seperti itu. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya membaca buku itu bisa melatih daya pikir kita, bisa membuat kita tuh berpikir melalui banyak perspektif gitu. Kalau misalnya di internet mungkin membangun kerangka berpikir nggak sih? Pasti. Karena seperti yang tadi disebutkan juga yang theater of mind, itu menurut saya termasuk kerangka berpikir juga. Karena tidak mudah loh misalnya kita membangun imajinasi kita sedetail itu kalau misalnya kita tidak melalui medium baca buku gitu. Dalam itu sih pasti Kak, dalam zaman modern ini makin maju semua segala teknologi, tapi buku masih menjadi medium paling tua mungkin, tulisan dan bacaan itu ya. Iya, kayak dan masih bertahan sampai saat ini, mungkin karena peminatnya masih terus bermunculan walaupun tidak sebanyak medium-medium lain sih Kak. Dimana ya pasti mungkin teman-teman dan Kak Tata sendiri pernah lihat berita bahwa Indonesia negara yang sangat besar tapi minat literasinya sangat rendah. Ya kita bisa lihat lah kalau misalnya ada berita-berita di Instagram atau internet terus terpancing sama clickbait dan segala macam. Kenapa sih kira-kira Kak itu gara-gara apa sih kenapa kita sangat rendah daya baca? Ya mungkin termasuk saya lah. Kenapa sih membaca itu membosankan bagi segelintir orang? Jadi kalau misalnya bertanya faktor-faktor kenapa literasi di Indonesia atau minat baca di Indonesia itu rendah, dan memang setelah saya cari tahu juga, setelah saya riset juga memang menurut survei itu kalau tidak salah dari 70 atau 72 negara itu Indonesia untuk kemampuan literasinya itu ada di urutan kalau bukan 60, 62 atau 65. Jadi betul-betul sangat terbawa. Betul-betul sangat terbawa. Tapi kembali lagi, kita mengartikan literasi ini kan bukan cuman kemampuan untuk membaca. Tapi kalau kita cari literasi ini adalah kemampuan untuk berhitung masuk, untuk membaca masuk, untuk problem solving juga masuk. Jadi sebenarnya bukan cuma minat baca kita saja yang rendah, tapi bisa dibilang kemampuan-kemampuan lain dalam literasi itu kita juga masih rendah. Kalau berbicara tentang faktor-faktornya, menurut saya itu menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Mungkin diantaranya itu yang pertama karena faktor lingkungan. Nah, misalnya karena kebanyakan teman-teman saya, teman-teman Bookstagram itu kebanyakan dia sudah menyukai baca, sudah cinta sama membaca karena itu sejak kecil, karena memang sedari kecil itu disuguhkan membaca dan dijadikan kebiasaan gitu. Bukan misalnya pas besar baru coba sudah dari kecil. Yang pertama itu faktor lingkungan, karena ketika lingkungan kita terisi dengan orang-orang yang suka baca, ya sudah pasti terbawa begitu kan.
terinfluence buku yang terinfluence. kalian. Betul. Terus faktor selanjutnya itu pasti harus ada intervensi dari pemerintah. Oh, oke. Karena maksudnya kita sebagai masyarakat juga punya power apa sih untuk bisa membangkitkan dan drastis misalnya menaikkan dari urutan yang tadi, urutan survei yang tadi. Kan maksudnya pasti butuh waktu yang lama kalau misalnya tidak ada intervensi dari pemerintah. Karena dari atas ya kan. Karena misalnya kenapa sih pemerintah tidak membuat misalnya campaign kah atau event kah yang melibatkan pegiat literasi? Ya maksudnya dikemas dalam keadaan kita yang sekarang dengan teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini. Jadi orang-orang juga melihat buku itu bukan hanya sekedar suatu medium yang kuno, suatu medium yang kuno yang berat, tapi bisa melihat dalam sudut pandang yang asik seperti sekarang. Dan selanjutnya itu adalah penyebaran buku atau penyebaran sarananya yang menurutku itu masih tidak tersebar dengan baik, tidak tersebar dengan baik. Karena kalau misalnya kita lihat dan cari tahu tingkat minat baca di kota-kota besar seperti Jogja, Jakarta, Bandung itu tinggi sebenarnya, tinggi. Tapi dibandingkan dengan Papua langsung jauh sekali. Jauh bedanya. Nah, itu seperti yang tadi saya bilang. Dengan Makassar? Kalau Makassar kayaknya tengah. Kan katanya mungkin sudah ketemu sama banyak orang ya Kak dari lewat Kataka ini. Mungkin itu orang-orang yang memfollow Kataka baru mungkin komunitas-komunitas buku atau orang yang punya kesukaan yang sama dengan Kataka. Mungkin dengan banyaknya orang-orang yang Kataka temukan itu Kataka menyimpulkan apakah Makassar ini cukup tinggi daya minat literasinya. Kalau dari lingkunganku, menurutku cukup tinggi. Karena misalnya banyak teman-teman Bookstagram juga yang orang Makassar, ada yang di Pangkep, ada yang di Parepare, yang menurutku kualitas dari akunnya juga ini sangat-sangat sangat-sangat baik begitu. Jadi sangat tidak mencerminkan bahwa buku itu adalah sesuatu yang jadul, yang kuno, karena sudah dikemas dalam keseharian kita sekarang dengan penggunaan sosial media seperti itu. Ya itu tadi makanya kita bilang Makassar ya cukup tengah-tengah. Tadi faktor-faktor yang sudah kita sampaikan kayak misalnya butuh intervensi dari pemerintah, penyeluhan buku yang lebih baik, merata. Dengan itu semua, tapi kalau tidak ada kemauan atau minat dari pribadinya sendiri, mungkin tetap sulit ya kan? Pasti karena yang membuat kita mau membaca itu ya diri kita sendiri. Misalnya kalau saya misalnya suruh siapa begitu, ayo membaca gini, ya kalau misalnya mereka nggak mau ya nggak akan. Nah itu juga kalau menyangkutkan dengan minat literasi itu ya harus ada kemauan dari diri sendiri. Tapi bisa kemauan itu kan sebenarnya nilainya itu berubah-ubah kan. Bisa misalnya hari ini kita tidak mau, tapi besok misalnya melihat ada pemerintah membuat event ini, lomba ini, jadi tertarik. Nah, seperti itu tadi. Itu maksud saya. Apakah Kataka hadir dengan niat itu Kak, atau tujuan itu untuk coba menaikkan literasinya masyarakat? Aduh. Ada nggak sih niatnya Kataka kayak begitu di Kataka? Awal buat Kataka itu kan sebenarnya untuk sharing pribadi kan, sharing pribadi. Maksudnya tidak ada ekspektasi untuk membuat minat baca menjadi tinggi atau seperti itu, tapi ternyata dengan kita men-share seperti itu bisa membuat orang-orang tertarik. Dan maksudnya dengan membuat orang tertarik itu ya otomatis minat baca literasi juga akan meningkat pelan-pelan. Maksudnya saya membuat itu setidaknya di lingkungan saya dulu lah gitu, bisa terinfluence di lingkungan saya, tidak perlu untuk harus langsung se-Indonesia begitu, nggak mungkin kan. Tapi ada kemauan nggak untuk ke situ? Pasti ada. Maksudnya kan dengan saya melakukan apa yang sudah saya lakukan sekarang dan sebelumnya itu, menurut saya secara tidak langsung ya untuk itu juga gitu, impactnya untuk itu juga pasti jatuh-jatuhnya. Untuk meningkatkan itu, untuk menyebarkan virus semangat membaca. Itu juga merupakan alasannya Kak Tata berjoin
di apa namanya? Klub buku narasi. Klub buku narasi. Klub buku narasi. Bisa dibilang iya, karena menurut saya kalau misalnya akun kata Kain Buklen itu tidak ada, belum tentu saya bisa direkomendasikan untuk hire freelancer di klub buku narasi. Tapi memang untuk di klub buku narasi itu melalui proses yang panjang gitu, karena kalau bisa cerita sedikit, sebelumnya itu ada kerjasama dari pihak kampus sama narasi untuk internship, untuk magang. Jadi di situ setelah saya magang di narasi selama 6 bulan, 1 semester itu saya ditempatkan di program bukan klub buku narasi, tapi di TikToknya narasi sama di ada namanya Narasi People. Jadi saya ditempatkan di 2 program itu. Padahal sebenarnya saya sangat berharap bisa dimasukkan di klub buku narasi di KBN. Berarti sebelumnya udah notice sama klub buku narasi. Menurut saya klub buku narasi salah satu platform baca yang keren dan cukup besar juga. Kalau ya besar lah di Indonesia. Tapi sayangnya ternyata ditempatkannya di yang lain. Sayangnya ditempatkan di lain. Jadi ya sudah, setelah berjalan akhirnya setelah masa 6 bulan itu juga selesai, ternyata dihubungi sama pihak narasi. Dihubungi, kamu direkomendasikan untuk di hire freelancer, ditempatkan di KBN gitu. Jadi alhamdulillah maksudnya bisa mendapatkan pekerjaan, bisa menambah pengalaman di bidang yang saya suka gitu. Berarti termasuk sedikit-sedikit mimpinya Kak Tata terwujud nggak sih untuk masuk betul narasi? termasuk. Klub buku narasi ini emang niat semangat apa sih yang mau dia sebarkan? Semangat membaca juga tadi? Semangat membaca tentunya. Atau mencoba untuk mewadahi pembaca-pembaca? Kayak niatnya kata-kata tadi. Klub buku narasi ini kan dia sebuah platform yang berisikan tentang orang-orang yang suka baca, orang-orang yang suka buku. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi ditanyakan, ya bisa menjadi wadah bagi orang-orang yang pegiat literasi, orang-orang yang suka baca gitu. Gitu, makanya sekarang Kak Tata sedang bergabung di klub buku narasi. Itu juga berkat kata Kain Buklen yang pasti berkat yang akhirnya Kak Tata akhirnya bisa bergabung sama platform klub buku narasi tadi. Terakhir nih, ada nggak sih buku yang sangat berpengaruh ke Kak Tata sendiri? Sangat berpengaruh, banyak sih kayaknya. Karena maksudnya kalau ditanyakan apa buku favorit juga pasti di setiap genre itu pasti punya buku favoritnya masing-masing. Karena kan kalau misalnya kita sudah banyak membaca buku, maksudnya sudah sering baca buku, pasti kayak kualitas kita dalam melihat sebuah buku itu pasti berbeda kan. Misalnya kayak buku ini menjadi favorit karena misalnya kayak dunianya itu sangat bagus. Kalau buku ini jadi favorit karena karakterisasinya bagus. Jadi beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang buku yang berpengaruh sih sebenarnya bisa dibilang buku-buku yang bergenre self improvement. Yang improvement tadi yang lagi banyak peminatnya tadi itu itu berarti benar-benar ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Betul. Yang karena lagi menjalani masa-masa sulit gitu. Karena kebanyakan buku-buku self improvement itu sesuai dengan nama genrenya ya membantu seseorang untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, di dalamnya juga pasti banyak tips-tips, banyak kiat-kiat juga di dalamnya. Maksudnya bagaimana cara kita bisa menjalankan hidup, bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan yang baik, hal-hal seperti itu yang relate dan sehari-hari kita makan itu pasti sangat berpengaruh. Benar sih. Kalau misalnya pengen nanya nih tipsnya Kak Tata, mungkin orang pengen mulai membaca buku, tapi baru ngeliat halamannya udah ngedown. Mungkin apakah waktu saya worth it untuk membaca buku ini, untuk menghabiskan waktu? Pasti kan bakal menghabiskan waktu banyak ya untuk membaca buku, apalagi untuk yang pemula. Ada nggak sih tips-tips di mana biar kita yakin untuk memilih suatu buku yang bisa kita baca? Tipsnya itu pertama, pilih buku yang memang betul-betul menarik untuk kamu. Harus menarik dulu. Karena kalau misalnya bukunya dari awal sudah tidak menarik ya bagaimana kita mau membaca kan? Maksudnya ngapain dipaksakan menghabiskan waktu untuk baca buku yang tidak kita tidak tertarik di situ. Terus tips selanjutnya itu
kalau bisa mencermati buku-buku yang memang relate dengan permasalahan hidup kita saat ini. Misalnya kita lagi kesulitan dalam mencari passion kita itu apa sih kesenangan yang kita suka. Nah, itu bisa kita cari. Cari karena pasti kalau relate pasti kita jadi semangat bacanya, bilang oh ini sesuai kayak gitu. Ya, jadi itu tadi ya, mungkin bisa ngebantu teman-teman kalau untuk memulai membaca, mencari buku-buku yang relate dulu. Yang pertama yang menarik, baru yang relate. Kedepannya untuk Kataka atau klub buku narasi ada sesuatu masih di depan dari Katata sendiri yang mau ngelakuin apa gitu? Insya Allah kedepannya akan terus menyebarkan virus membaca, entah itu dengan event-eventnya atau program-programnya yang dikemas dengan lebih menarik. Pokoknya berangkat dari niatan pertama kita untuk men-share tentang dunia perbukuan, biar ekosistem perbukuan kita juga akan terus terjaga dan sejahtera. Nah, salah satunya dengan menjaga akun-akun ini gitu, misalnya kayak akun Katata Nuklean. Mungkin kalau teman-teman penasaran dengan buku-buku yang Katata sharing, mungkin bisa cek di Instagramnya apa? Instagramnya @kataka_inbookland. Oke, bisa dicek langsung Instagramnya @kataka_inbookland. Katata, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sharing-sharing bareng Stereocast. Kalau gitu sukses untuk Kataka. Amin. Kataka kalau buku narasi sudah sama Katata sendiri. Amin. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak udah nonton episode kali ini. Kalau begitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.